Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini saya akan mereview salah satu produk Apple, yaitu iPhone XS Max pada tahun 2025 ini. Jadi di sini saya membeli iPhone XS Max kapasitas 64 GB warna putih, dan tentunya ini resmi iBox di marketplace offline dengan harga sekitar 3.800.000 teman-teman. Jadi mari langsung saja kita bahas HP-nya. Pertama-tama mari kita lihat dulu dari box HP-nya. Ini boxnya masih original dan tentunya masih ada nomor IMEI dan serial number dari iPhone-nya. Untuk lambang iBox seperti biasa yaitu PA_A. Oke, mari langsung saja kita buka. Jadi seperti ini penampakan dari iPhone XS Max kapasitas 64 GB warna putih. Di sini bisa kita lihat kondisinya masih sangat mulus dan bersih. Tidak ada retak ataupun pecah pada bodinya. Dan untuk bodi pinggirnya sendiri bisa kita lihat di sini masih mulus dan tidak ada pengot pada bodinya. Cuma hanya ada sedikit noda jamur dan itu wajar untuk iPhone keluaran tahun 2018. Dan di dalamnya terdapat beberapa buku petunjuk atau manual book. Dan juga sebenarnya pada iPhone XS Max ini diberikan kepala charger. Cuma kata owner sebelumnya kepala chargernya sudah rusak, jadi saya tidak mendapatkannya. Dan juga saya juga tidak diberi kabel chargernya. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampakannya. Mari langsung saja kita nyalakan iPhone-nya. Untuk penggunaan harian sejauh ini masih sangat worth it teman-teman. Terlebih lagi ini seri Max yang dimana sudah memiliki kapasitas baterai yang cukup besar dibandingkan seri lainnya seperti seri XS, XR ataupun X. Dan untuk layar sendiri ini sudah OLED teman-teman, lebih baik dari layar IPS. Dibandingkan XR ini lebih bagus teman-teman. Oke, HP sudah nyala, mari kita buka. Di sini kita lihat setting dan kita ambil umum. Dan kita ambil mengenai, dan bisa teman-teman lihat di sini seri belakangnya yaitu PA_A yang menandakan bahwasannya iPhone ini resmi iBox. Dan untuk jaringannya tentunya ini tidak bakalan diblokir teman-teman karena dia resmi iBox. Jadi bakalan aman untuk seterusnya. Untuk garansinya sendiri ini sudah tidak aktif teman-teman karena ini keluaran tahun 2018 dan juga sudah cukup berumur. Selanjutnya kita lihat pada penyimpanannya. Untuk penyimpanan sendiri ini tersedia sekitar 64 GB dan di sini bisa kita lihat sudah digunakan cukup banyak. Terlebih lagi untuk iOS. Dan untuk iOS iPhone ini sendiri berada pada 18.4.1 dan katanya iPhone ini tidak mendapatkan seri iOS 19 teman-teman. Jadi mungkin stuck di iOS 18 titik sekian-sekian. Selanjutnya kita lihat pada bagian baterai. Untuk baterainya sendiri ini berada di angka 82% dan bisa dikatakan ini cukup menarik ya teman-teman. Yang dimana iPhone ini keluaran tahun 2018 tetapi baterai health-nya masih berada di angka 82%. Dan mungkin ini tidak jauh-jauh sangkutannya dengan cara penggunaan owner sebelumnya, yang dimana mungkin dia menggunakan charger original dan juga tidak bermain HP sambil dicas. Jadi itu pengaruhnya sangat besar teman-teman. Dan bisa dilihat di sini untuk sekitar mungkin ini ada di 60% bisa digunakan 3 jam 22 menit. Dan bisa dikatakan ini cukup hemat ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat pada bagian kamera. Untuk kameranya pada resolusi video atau rekaman video tersedia resolusi 4K pada 60 fps paling tinggi dan paling rendahnya di HD 720p pada 30 fps. Dan di sini juga tersedia beberapa pilihan seperti tampilkan format PAL dan kunci kamera ataupun pilihan lainnya. Selanjutnya kita coba lihat pada bagian rekaman slow-mo. Di sini ada dua pilihan yaitu pada 120 fps atau 240 fps. Selanjutnya untuk rekaman bunyinya sudah stereo ya teman-teman.
tentunya ini ciri khas dari iPhone, yaitu rekaman stereo. Dan di sini juga formatnya ada beberapa pilihan dan juga beberapa pilihan yang lainnya. Saya aktifkan ini teman-teman, dan juga ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat pada bagian speaker. Untuk speakernya sendiri ini sudah stereo teman-teman. Kita coba tutup speaker bawah dan masih terdengar ya teman-teman. Dan selanjutnya kita coba tutup speaker atas, masih terdengar ya teman-teman. Jadi speakernya berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya kita coba lihat pada bagian kamera. Untuk kameranya sendiri ini bisa saya katakan sangat-sangat bagus ya teman-teman, dan sangat jernih. Kita coba ambil gambar. Dan hasilnya ini sangat keren ya teman-teman, sangat menakjubkan, benar-benar jernih dan bersih, tidak blur, dan juga kontras warnanya sangat bagus. Dan jika dibandingkan dengan kompetitornya di harga 3.800.000 seperti Android, saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk mengambil iPhone ini karena kameranya bagus dan juga chipsetnya bisa bersaing teman-teman. Dan modelnya juga tidak kalah dengan kompetitornya. Selanjutnya kita coba untuk zoom. Dan ketika kita zoom, kita ambil gambar, dan hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat sangat jernih ya, dan tidak kabur. Dan ini merupakan keunggulan dari Apple itu sendiri. Selanjutnya kita coba pada video. Untuk video ini kita coba di resolusi 4K 60 fps. Kita coba ambil gambar, ambil video. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, ini sangat jernih ya teman-teman, tidak buram dan juga tidak patah-patah. Dan bisa dikatakan ini sangat smooth ya teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan iPhone sebelumnya, maksudnya iPhone yang sudah pernah saya review. Yang membedakannya paling cuma pada sensor kameranya saja. Cuma untuk hasil videonya tidak terlalu jauh berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat pada slow-mo. Untuk slow-mo-nya juga seperti biasa ya teman-teman. Tentunya hasilnya bagus, tidak buram dan tidak patah-patah. Seperti ini teman-teman, karena dia slow-mo jadi ada sesi yang dimana waktunya dijalankan dengan lama. Jadi seperti ini hasilnya sangat jernih dan jelas ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di selang waktu hampir sama dengan slow-mo. Jadi kita langsung saja beralih ke mode foto. Untuk mode foto sendiri ini bisa teman-teman lihat sangat jernih ya, dan tidak kabur. Dan juga untuk videonya ini juga mentok di HD 60. Bisa juga kita tukar ke mungkin dia mentok di HD ya teman-teman, tidak bisa 4K. Oke, HD 60 fps. Dan ini jernih ya teman-teman, tidak kabur dan sangat bagus. Oke, jadi itu untuk pembahasan pada bagian kameranya. Selanjutnya saya akan membahas tentang performa dan ketahanan baterai dari iPhone XS Max ini. Jadi kebanyakan orang masih ragu tentang baterai yang ada di iPhone XS Max ini. Karena tentunya iPhone ini keluaran tahun 2018, sudah semestinya baterainya servis ya teman-teman. Karena sudah jelang mungkin kurang lebih hampir 7 tahun. Jadi sudah sewajarnya iPhone XS Max ini baterainya servis, dan mungkin ada juga yang tidak servis. Tetapi itu satu-satu teman-teman, sangat sulit ditemukan di pasaran. Dan bagi teman-teman yang menemukan iPhone XS Max dengan kondisi baterai servis, itu tidak perlu khawatir. Karena kita cukup hanya mengganti baterainya dan fungsional HP ini bisa kembali normal. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli iPhone ini tidak perlu takut dengan kondisi baterai servis ya. Itu masih aman teman-teman. Selanjutnya untuk performa iPhone ini sangat menarik ya. Kalau dari performa, meskipun diproduksi pada tahun 2018, iPhone ini masih memiliki kemampuan yang bisa bersaing dengan kompetitornya yang berada di harga 3.800.000-an. Tidak hanya pada performanya yang bagus, tetapi kameranya juga, dan hasil resolusi videonya sudah tentunya layaknya iPhone, yaitu stabil dan bagus. Jadi untuk performa sudah pernah saya tes di beberapa game seperti Mobile Legends, Genshin Impact, dan PUBG Mobile.
Itu hasilnya sangat menakjubkan teman-teman untuk HP keluaran tahun 2018. Hasilnya itu menunjukkan bahwasannya performa HP ini tidak main-main teman-teman. Dia bisa menjalankan aplikasi berat atau game berat dengan lancar. Dan tentunya ada juga batasan untuk grafik dari gamenya, karena tidak bisa secara maksimal digunakan grafiknya. Karena ini juga HP seri lama, tetapi dibandingkan dengan kompetitornya yang harga 3 jutaan, ini lebih worth it teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman kalau untuk dari segi performanya. Dan selanjutnya jika teman-teman bertanya apakah masih worth it iPhone XS Max ini di tahun 2025 ini, jadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Tentunya iPhone ini masih sangat worth it sekali teman-teman. Tidak hanya dari segi kameranya yang bagus, tetapi performa, baterai, dan juga modelnya yang tidak kalah bersaing dengan kompetitornya teman-teman. Jadi seperti itu saya menyarankan untuk mengambil iPhone XS Max ini untuk budget sekitar 3 jutaan. Oke, mungkin jika teman-teman ada juga yang bertanya apakah iPhone Bea Cukai atau iPhone Inter yang masuk ke Indonesia melalui proses Bea Cukai, apakah aman dibeli di tahun 2025 ini? Jadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi itu aman ya, tidak perlu takut untuk membeli iPhone Bea Cukai, karena dia tentunya sudah membayar cukai, jadi tidak bakalan diblokir jaringannya. Dan kita tetap harus memperhatikan kondisi HP-nya, karena kita tidak bisa sepenuhnya percaya. Kita tetap harus mencek semua kondisi fisik maupun komponen dari HP-nya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya jika teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.